Wah, itu Google Translate, Google banget itu ya, googling banget ya. Oke, yang menurut kamu mobil otonom tuh mobil kayak apa? Singkat aja. Elza, bantu Elza. Elza. Halo guys, Elza. Ayo, yang masuk, tolong videonya diaktifkan. Jangan-jangan kalian di pasar ini. Ntar di pasar kaget ya. Kalau Bapak ngomongnya serius, kalian di mall ya, pasar kaget ya, belanja dulu gitu. Oke, aktifkan videonya dulu. Bapak pengen cek ya, kalian tuh di mana posisinya. Jangan-jangan di WC pula, kan? Oke. Jadi ini kuliah, jadi kalian harus sempatkan waktu untuk benar-benar kita ngikutin pembelajaran. Walaupun itu Desti ada duo ya, ada duo Pujayanti, ada sama Desti ya nggak masalah. Nggak masalah, dua orang nggak masalah. Yang penting ini ada ya, ini ada. Jangan tidak ada tapi ada, tulisannya aja di sini ya. Oke, Sidik ngabsen tapi nggak ada di Zoom ini kan? Oke, main futsal jangan-jangan. Ada Sidik? Oke. Bapak ngetes aja Sidik ya. Oke, menurut Sidik, mobil otonom tuh kayak mana Sidik? Mic-nya diaktifkan. Mobil panjawak itu Pak. Mobil pendeteksi. Mobil otomatis. Ya, mobil otomatis. Otonom tuh bisa jalan sendiri ya. Otonom tuh jalan sendiri. Jadi nanti pertemuan 3 sampai terakhir itu Bapak sudah sediakan pembelajarannya. Ada video pembelajarannya, ada materinya, ada soalnya. Jadi kalian nanti bisa lakukan sendiri sampai selesai. Ketika Anda berhasil, endingnya nanti Anda akan dapat sertifikat. Jadi bagi yang nggak dapat sertifikat itu, ya berarti Anda nggak menyelesaikan itu. Jadi ada langkah-langkah. Jadi kalau Anda misalnya pertemuan 3 selesai, baru Anda bisa masuk ke pertemuan 4. Pertemuan 4 selesai, baru bisa masuk ke pertemuan 5. Dan seterusnya. Ya. Oke, nanti Bapak tunjukkan di akhir kegiatan. Akhir pertemuan kita hari ini. Nah, sekarang Bapak ingin bagikan ya, ini materinya singkat dulu. Bapak akan sampaikan. Ya, ini di akhir ya. Nanti selamat datang di otonom ya, MOOCs. Kita masuk ke slide awal dulu. Di YouTube Bapak ya, Pak? Kenapa? Di YouTube Bapak ya. Oh, ya, boleh lah. Ini Mardianti, mana Mardianti? Mardianti. Ya, Pak. Suaramu gede betul ya. Oke ya, jadi hari ini kita belajar pengertian term media pembelajaran singkat, ragam media, fungsi media, contoh media ICT, kelemahan dan kelebihannya, mendesain pembelajaran ICT, dan bagaimana memproduksinya. Oke, nanti ini materinya bisa kalian akses ya. Kemarin kita terakhir sampai mana Mardianti? Ketemu di Zoom itu ngomong apa Mardianti? Ayo. Mardianti, jangan tengok ke kanan ke kiri. Nanti ada simbokmu nanti. Nggak tahu kemarin kita kuliah apa. Gimana, Pak? Kemarin terakhir kita Zoom itu bahas apa? Oh, bahas apa? Kamu di masjid ya, suaranya kok menggema? Jangan pakai speaker masjid ya. Oke. Coba tes dulu suaranya, tes. Tes. Oh, sih. Oke, kita cek duo Nisa dan Bella aja lah. Duo Nisa dan Bella. Oke, ini ada 2 biru ya. Oke. Apa, Pak? Nah, kemarin terakhir kita Zoom bahas apa? Bahas peluang usaha yang mengikuti perkembangan zaman online tuh Pak, yang kayak kursus online kemarin, Pak. Oke. Terus si Elza. Elza fokus ya. Elza ini fokus serius nih mukanya. Oke. Elza, menurut seingat kamu kita belajar apa Elza? Belum tentu si duo Nisa sama Bella itu bener ya. Halo? Suaranya diaktifkan Elza.
Elza. Elza. Pastor. Pinter ya. Oke, kita panggil dulu si Tia. Oke, Tia. Ibu Tia, silahkan Ibu Tia. Pelajaran kemarin, Pak. Ya, terakhir kita pakai Zoom. Kemarin itu apa bahas tentang 1001 tutorial. Oke. Kita bisa apa ngupload sesuai apa? Kan kemampuan kita. Misalnya kita bisa bikin tutorial video editing. Nah, kita bikin di situ nah Pak, diupload. Nanti pas nanti kita letak harganya kayak gitu nah Pak. Oh, gitu ya. Kamu ini di kamarnya ada dua temenmu juga ya, di kosan kamu ya? Ya Pak, sama Puyanti sama Desti. Oh, bertigo ya. Oke, ya udah. Ya, Oke. Oke, jadi untuk persingkat waktu nih ya, kita bahas media ICT. Media itu berasal dari bahasa yang medium ya, artinya perantara. Jadi dalam proses pembelajaran ini, semedia pembelajaran itu memegang peranan penting ya. Ini Bapak skip aja langsung, ini udah Bapak bahas kayaknya. Oke, jadi ICT kalau di ICT itu kalau bahasanya sebenarnya TIK ya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ini information and communication technology. Jadi kalau kita kemarin belajarnya lebih arah ke teorinya, kalau di ini kita di semester ini kita ke arah lebih yang praktis ya. Jadi segala sesuatu yang melibatkan teknologi, ini ingat ya, yang melibatkan teknologi, rekayasa. Apa bahasa rekayasa di sini? Coba Rifa sama adiknya jawab coba. Rifa sama adiknya jawab. Kira-kira rekayasa itu apa? Rekayasa itu dimanipulasi gitu ya Pak. Ya, dimanipulasi boleh. Kalau menurut ini siapa namanya ini? Ini kok namanya belum dikasih rename, ini namanya siapa nih? Ratna itu Pak. Ratna itu Pak. Oke, Ratna. Asal dia Pak. Ya. Menurut Ratna, rekayasa apa Ratna? Nah, malah menghilang ya. Mau mengganti nama dulu ya. Oke, Mamita Simanjuntak. Oke, menurut Mamita apa rekayasa itu? Katanya temenmu tadi manipulasi gitu. Membuat suatu hal yang hampir sama. Iya, Pak? Buat suatu hal yang hampir sama dengan yang udah ada sebelumnya. Bukan. Belum pas lah. Oke, ya, jadi Bapak nanti sampaikan. Jadi teknologi rekayasa, benar tadi ada memanipulasi data bisa. Apa Bapak? Keadaan bisa memanipulasi sesuatu yang tadi, tapi bukan artinya dalam konotasi negatif ya, dalam konotasi negatif. Misalnya kita mau membuat tulisan, jadi kan kita harus merekayasa gimana tulisan yang harusnya disampaikan ke orang itu ya baik gitu kan. Oke, suara dulu, suara diminut. Ini suara ditutup semua. Oke ya. Kami dulu ya. Oke, ada yang di pasar, mungkin di semak-semak, ini mungkin suaranya dengar rame. Oke, jadi melibatkan teknologi kuncinya, rekayasa, ya, teknik pengelolaan yang digunakan dalam mengendalikan dan memproses dalam pemrosesan informasi, serta penggunaan dalam membantu kehidupan manusia. Jadi ICT ini digunakan salah satu tujuan akhirnya adalah membantu kehidupan manusia. Itu kuncinya. Bagaimana cara membantunya? Memanfaatkan teknologi. Bagaimana cara memprosesnya? Ada proses rekayasa di situ. Dari dalam arti konotasi yang negatif, yang positif. Oke, berikutnya media ICT itu
karena dia bisa dikatakan sebagai perangkat ya. Karena seperangkat itu tidak bisa satu, harus ada kombinasi di sini, yaitu hardware atau perangkat keras dan software yang digunakan ya, dan digunakan oleh pengguna ya. Pengguna kalau dalam pembelajaran itu bisa diartikan misalnya Bapak sebagai seorang dosen itu digunakan pengajar. Kalau pengguna Anda berarti pengguna sebagai mahasiswa dalam proses kegiatan pembelajaran ya. Ini kalau media pembelajaran ya, diartikan dalam untuk kegiatan tujuan pembelajaran. Untuk menyampaikan informasi, jadi media yang digunakan ya memanfaatkan seperangkat teknologi yang berupa hardware dan software ya. Ya kalau Bapak ngajar ini kan menggunakan teknologi ya, teknologi video conference ya, Zoom ya. Memanfaatkan hardware apa? Bapak gunakan laptop. Software apa yang digunakan? Menggunakan aplikasi Zoom ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan informasi. Informasi apa? Pembelajaran. Ya, tujuannya apa? Agar pengguna atau mahasiswa mengerti gitu. Ya. Oke, nah kemudian selanjutnya ini perangkat keras, apa beda perangkat keras sama perangkat lunak ya? Soft dan hard ya. Jadi kalau manusia itu perangkat jasadnya itu adalah perangkat keras yang bisa dipegang itu perangkat keras, tapi hatinya itu sebenarnya sebagai software-nya. Tapi ada istilah juga bahwa hati itu bisa disentuh katanya kan. Nah, itu mungkin kata si Sidik ya. Oke. Tergantung siapa ya sama Sidik ya nanti ya. Oke. Selanjutnya ini adalah beberapa ilustrasi ini perangkat keras dan perangkat lunaknya. Oke, kemudian kita masuk nih. Oke, apa perbedaan media konvensional ya, media konvensional dengan digital ya. Ini ada VS ini. Ada yang sebelah kiri konvensional, yang sebelah kanan digital. Apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Kalau diilustrasikan TV sekarang masih ada TV, tapi TV seperti apa? TV digital. Apa beda TV konvensional sama TV digital? Ada radio fisik seperti ini. Nah, sekarang sudah radio digital. Koran yang konvensional seperti ini. Semua ini seperangkat ya. Membuat koran itu kan memanfaatkan teknologi. Koran itu untuk menyampaikan informasi. Tapi apakah bentuk koran sekarang masih ada seperti ini, yang berupa paper seperti ini? Masih. Tapi sekarang sudah berupa bentuk digital. Ya, sekarang orang mau ngakses koran, ada portal-portal berita-berita online ya. Jadi sekarang makanya dengan perkembangan teknologi semuanya yang lama itu mulai terdisrupsi. Kalau sekarang dulu masih banyak loper-loper koran, sekarang mungkin sudah mulai berkurang loper-loper koran. Ya. Dulu orang pernah nggak di radio itu mengirimkan ekstensi apa, kirim-kirim pesan lewat radio gitu deh. Nah sekarang mungkin kita nggak musim lagi, ya. Nah sekarang kalian hampir mungkin tidak jarang ya, bukannya pertama emang karena nggak punya TV ya, karena di rumah udah di kosan itu nggak ada TV, tapi itu informasi itu sudah digantikan dengan apa yang Anda pegang sekarang, yaitu handphone Anda, karena di handphone Anda informasi-informasi itu sudah bisa diakses dengan mudah. Nah, sekarang kita akan lihat apa perbedaan, kelemahan, dan kelebihan yang konvensional sama tradisional ya. Apa yang Anda bisa bahas ini. Yang tradisional ini kebanyakan kalau seperti ini dikuasai oleh satu orang ya, ada monopoli usaha di sini. Misalnya pengusaha koran, kemudian pengusaha media ya, ini masih dikuasai oleh orang tertentu. Tapi dengan era digital seperti ini sekarang, semua orang berhak punya TV, punya channel TV sendiri. Ya, nggak harus punya karyawan, nggak harus punya izin usaha. Ya. Sekarang bisa punya TV nih. Misalnya Anggi nih, Anggi di rumah punya stasiun TV sendiri. Namanya apa? Channel Anggi Angeli TV. Isinya apa? Gosip misalnya. Ya, misalnya seperti itu ya. Misalnya Sidik ya. Sidik karena namanya Sidik artinya benar, berarti punya TV Sidik Channel, artinya menyerukan kebenaran misalnya seperti itu. Ya contohnya ya. Ya, itu. Jadi sekarang orang berhak punya TV sendiri, channel-channel sendiri, yang artinya bebas untuk mengeluarkan atau menyampaikan informasi. Kalau dulu
dikuasai orang-orang tertentu ya. Oke, jadi kalau dulu karena dia berusaha seperti ini, dia membutuhkan anggaran yang besar. Kenapa? Misalnya kalau koran harus cetak banyak kan, cetak banyak. Harus ada mendistribusikan orang, ngirim misalnya koran dari dicetak di Radar Bengkulu, dikirim ke Muko-Muko, berarti kan harus ada pengiriman kan. Tapi dengan era digital, hari ini, detik ini diposting, semua orang di seluruh dunia bisa tahu berita yang diposting di media itu seperti apa. Oke, ini berkaitan dengan efisiensi. Efisiensi itu berkaitan dengan dana anggaran. Seperti itu ya. Ini salah satu kelebihannya. Ya, kelemahannya apa? Kalau kelemahan misalnya nanti Anda bisa bahas. Kalau kelemahan salah satu Bapak sebutkan berkaitan dengan anggaran, dia harus punya gedung untuk cetak koran, ini harus punya gedung ya. Karena harus biaya kertasnya, harus karyawannya banyak. Berarti kalau kita sewa gedung untuk memproduksi ini berarti dia harus bayar sewa gedungnya, bayar listriknya, pam, dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan digital ini medianya cukup kalian punya laptop saja di rumah, di kos aja, bahkan di kamar Anda bisa sebagai penyedia informasi ya. Tapi tergantung bagaimana kreativitas kita ya, di sini dituntut. Jadi maka keterampilan yang harus dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 ini adalah salah satunya adalah kreativitas. Siapa yang kreatif nanti dia akan bisa bertahan di kemudian hari ya. Misalnya Anda lulus, Anda IPK-nya besar tapi tidak ada kreatif, maka Anda akan nunggu lowongan kerja aja. Oh, kok hari ini nggak ada lowongan kerja. Kalau bisa Anda itu penyedia lapangan kerja ya. Oke, kemudian next. Oke, ini perangkat lunak ya. Kita perangkat lunak yang umum kita pakai ini adalah Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Ini wajib yang harus Anda kuasai. Kalau yang lain sunah-sunah lah. Jadi wajibnya ini kalau wajib yang aplikasi kantor ini yang biasanya kalau kalian mendaftar pekerjaan yang ditanya ini di tes ya. Kalau dulu Bapak pernah mendaftar pekerjaan di tes dalam waktu sekian menit harus menyelesaikan berapa paragraf gitu. Nah, kalau kita pakai jurus 11 jari ya kalau kan dia jarinya nggak kepleset-pleset kan harus huruf A, mau A cari A, huruf B, B. Nah, ini repot. Tapi kalau Anda sudah terbiasa jari 11 Anda itu ahli, ya bisa juga cepat-cepat ya. Tapi kan beda dengan orang yang punya kemampuan mengetik yang bagus ya dengan 10 jari. 11 jari maksudnya itu jarinya 2 seperti ini ya. Pakai telunjuk semua ya. Oke. Nah, sekarang Anda belajar gunakanlah yang 10. Jari kita itu punya tugas masing-masing. Ya. Jempol itu fungsinya di spasi. Jangan kasih job itu untuk pegang yang lain. Oke? Jempol ini tugasnya spasi doang. Jangan nekan huruf A. Ya. Jempol kiri ke A, ini meleset jauh ini ya. Ya. Pokoknya tugasnya jempol aja. Nah, telunjuk ini fungsinya ada di daerah T, daerah R, daerah G, daerah F di keyboard. Ya. Jangan telunjuk kiri tugasnya itu di L. Itu lahan punya orang. Lahan siapa? Lahan tangan kanan. Jari, kelingking, tangan kanan. Ya. Jadi sebenarnya ini semua ini punya tugas masing-masing. Ya. Kalau nunjuk pakai jempol itu sopan. Coba nunjuk pakai jari tengah ya. Nah, ini maksudnya sudah beda. Jadi itu artinya semua ini sebenarnya diciptakan itu sudah punya tujuannya masing-masing. Oke. Nah, kalau ini wajib, berarti Anda harus kuasai ini. Ini wajib ini punya fungsi masing-masing juga. Word untuk pengolahan kata, PowerPoint untuk presentasi, Excel itu untuk ngolah data. Jadi kalau nanti kalian skripsi, ngolah data penelitian itu pakai Excel minimal standarnya. Ya, kalau nanti mau ngolah data lebih lanjut statistik ya pakai SPSS. Baru kuasai yang lain. Oke. Next. Kita belajar berikutnya adalah internet ya. Kalian sebagai generasi Z itu generasi yang lahir 1995 sampai sekarang bukan sampai sekarang ya, sampai 2010 ya, itu generasi Z. Generasi Z itu beda dengan generasi sebelumnya. Bapak udah ceritakan belum Nova? Sasrinda
Suaranya diaktifkan, Sah. Ini Bapak mau nanya. Oke, udah Pak. Generasi Bapak sudah jelaskan belum sebelumnya? Seingat apa belum ada Pak. Jadi Soalnya Bapak ada generasi, jadi generasi ada baby boom, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Sudah pernah diceritakan belum? belum Pak. Oke. Kamu tahu nggak sekarang kamu generasi apa? Katanya kalau 2000 ke atas itu generasi Y. Kalau generasi Z itu 2001 katanya. Iya, ya. Jadi nanti kalian cari ya referensinya. Kalian saya ini generasi apa? Apa generasi yang mana, purba atau yang mana gitu. Jadi ada baby boom, ada generasi X, generasi Y. Y itu milenial ya. Y itu milenial. Habis generasi Y itu generasi Z. Habis generasi Z itu generasi Alpha. Ya, nanti mereka tuh punya ciri-ciri. Bapak salah satu sebutkan. Generasi baby boom. Baby boom. Baby boom itu generasi yang lahir setelah 1945. Kenapa setelah disebut generasi baby boom? Karena dia lahir setelah Perang Dunia Kedua, habis dibom-bom itu ya. Jadi udah lahir, loh, kok porak-poranda itu, habis dibom. Ya, maka disebut baby boom ya, baby boom. Ya. Oke, nanti Anda bisa cari generasi-generasi yang selanjutnya. Oke, sebagai generasi Z ya, Anda itu tidak bisa lepas yang namanya dengan internet. Ya. Si Rifa ini kalau tidur, sebelum tidur pasti pegang handphone. Ya, pegang handphone, lihat handphone, bukan mau nyalain alarm. Ya, tapi lihat status biasanya ya. Lihat status. Oke, habis bangun tidur juga yang dilihat handphone ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekarang kita tidak bisa lepas lagi dengan internet ya. Udah karena itu udah generasi digital lah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa saja fungsi orang itu mengakses informasi dari internet? Ini beberapa latar belakangnya ya. Kita bisa lihat, sorry. Oke. Salah satunya adalah untuk update informasi. Dia gunakan untuk update, nih sekarang tuh lagi tren apa sih, lagi apa sih, sekarang tuh lagi banyak demo loh. Di sekali buka YouTube, beritanya demo. Demo apa? Demo masak? Bukan demo masak. Demo sekarang tuh lagi hot tool RUU Cipta Kerja itu ya. Kalau kalian update informasi. Kalau kalian update Facebook doang, nggak tahu informasi di luar, ya nggak tahu informasi. Makanya kita harus cerdas dalam mengakses informasi, update informasi-informasi yang bermanfaat ya. Jangan ngikutin update orang yang nggak penting ya. Kita harus berusaha mencari informasi yang baik buat kita. Karena kalau mendapatkan informasi, kita bisa melihat kondisi sekarang ini sedang apa. Kita harus paham. Kalau kalian misalnya nggak tahu di kamar aja, kalian nggak tahu bahwa tempat kalian tuh mau banjir bandang karena 2 hari ini mungkin banjirnya deras. Nggak tahu informasi, banjir bandangnya udah nyampe ini nih, misalnya sampai Benteng. Nah, kalian tenang-tenang aja. Tapi kalau kalian update mungkin sudah ada persiapan dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini ada pekerjaan. Nah, ini seek job. Ya. Dia mencari pekerjaan lewat internet. Kenapa? Kalau internet kan cakupannya luas. Kalau kalian nyari di Bengkulu, nyari berdasarkan omongan tetangga, ada nggak job, ada nggak pekerjaannya buat saya nih? Ya, mungkin peluangnya akan semakin dikit. Tapi dengan internet, kita bisa luas. Karena internet, karena seluruh informasi yang ada di dunia ini ada, peluangnya itu akan semakin besar untuk mendapatkan informasi itu. Lalu yang ketiga, orang itu mencari informasi dari internet itu apa? Mengisi waktu luang. Ya. Sebenarnya waktu luang kita itu dikit, tapi kita merasa oh hari ini nggak ada kuliah, oh hari ini jadi nyantai aja lah. Padahal kalian mahasiswa itu harus banyak-banyak menyibukkan diri mencari bekal, keahlian, informasi, pengetahuan untuk bekal nanti ketika Anda lulus tuh bisa apa. Jangan puas dengan apa yang Bapak berikan ya. Misalnya Bapak berikan A, kalian nurut A aja, tapi kalian bisa harus cari tambahan ya. Tambahan biar dapat lebih gitu ya, biar dapat tambah lebih. Oke. Kalau kalian mengandalkan apa yang diberikan aja ya dapatnya segitu-segitu aja.
Padahal Bapak ini bukan satu-satunya sumber informasi. Ya, banyak sekali sumber informasi. Salah satunya dari internet itu. Kemudian untuk sosialisasi, ya kalian untuk menyebarkan informasi bahwa oh saya ini punya eksistensi, bahwa saya seorang mahasiswa bisa apa, ya punya skill apa, itu bisa kalian sebarkan agar orang itu tahu dalam arti konotasi yang positif, ya. Kalau kalian mau menyebarkan sesuatu yang negatif, ya itu dampaknya akan buruk bagi kalian. Kemudian apa? Untuk mendapatkan pendidikan, ya. Internet bisa digunakan untuk berbelajar, ya. Di kuliah itu mungkin kalian hanya dapat sedikit, lebih banyak kalian dapat di luar. Misalnya Bapak tanya tadi, apa sih arti itu? Kalian akan sibuk cari di Google kan tadi. Jadi mata Anda itu menghadap ke bawah, misalnya cari di Google apa ini. Nah, itu. Jadi internet juga bisa sebagai salah satu sumber. Tapi kalian harus bisa memilah sumber yang mana yang benar, mana yang tidak. Nah, ini yang paling banyak itu ada hiburan di sini juga, ya. Karena orang di sekarang itu banyak orang yang stres, jadi banyak mencari hiburan itu. Karena kalau keluar rumah itu pakai transport, biayanya mahal, ya kalian cari hiburan. Yang merefresh pikiran itu dengan cari hiburan. Hiburan apa yang bisa menyenangkan pikiran? Misalnya kalian cari konten-konten yang lucu atau yang lain. Ya, cuma jangan cari konten-konten gosip aja ya. Oke, kemudian ada bisnis. Ini untuk usaha. Jadi kita harus bisa memanfaatkan internet itu untuk memberikan nilai positif buat diri kita, ya, untuk salah satunya bisnis atau usaha. Kalian walaupun sebagai mahasiswa harus bisa juga memiliki kesempatan mulai mendapatkan pekerjaan. Karena sekarang bekerja itu tidak harus nunggu nanti selesai. Misalnya ini nanti ada Riva nih, Antania yang lagi kehujanan mungkin pakai jas hujan. Nah, sekarang kalau saya mau mulai coba, karena nanti peluang pekerjaannya itu mulai dikit ya. Pemerintah itu mudah mengumumkan bahwa sampai 2003 itu tidak diadakan PNS. Rekrutmen PNS, berarti peluang kerjanya nanti akan tidak ada untuk rekrutmen PNS. Kemudian kalau saya di Bengkulu termasuk kota kecil ya, kalau mau ini peluang-peluang kerja saya sebagai guru IPA, kira-kira saya diserap oleh siapa? Kalau kita di calon guru IPA, berarti kan saya itu harus ngajar ya. Idealnya kita harus ngajar. Sedangkan ketika di wisuda setiap 3 bulan sekali mungkin di kampus ini yang mengeluarkan sarjana itu ribuan, ya, puluhan ribu. Jadi kita harus berkompetisi. Jadi kita harus mulai sekarang berpikir, cari ide-ide kreatif yang bisa saya kerjakan sambil kuliah dan bisa menjadi mungkin tambahan ya income ya, walaupun kalian itu masih mahasiswa, tidak dilarang bahkan dianjurkan untuk mulai menjadi entrepreneur. Makanya kalian itu disuruh ngambil mata kuliah KWU, kewirausahaan. Kenapa harus ngambil mata kuliah kewirausahaan? Jadi Anda itu punya alternatif ketika nanti tidak bekerja sesuai bidang ilmunya, kalian bisa apa? Dengan menerapkan mata kuliah yang diberikan, pelajaran yang diberikan di mata kuliah KWU itu. Oke, kita next. Kalau mau langsung bertanya, langsung interupsi, nggak apa-apa ya. Nanti kita ini aja, langsung saja. Pak, saya ingin bertanya. Oke, nah ini. Karena kemajuan internet, ya, kita itu kadang tidak bisa menyaring mana berita yang benar, mana yang salah. Ya. Sehingga kalau kita nggak punya kemampuan untuk menyaringnya, untuk memilahnya, mana yang benar, mana yang salah, kita itu langsung sebar saja. Ya. Kenapa kita langsung sebar saja? Karena kita merasa bangga kalau kita itu penyebar berita yang pertama gitu. Padahal udah sekian kali. Sayangnya berita itu ya kalau benar kalau salah. Karena biasanya berita itu kita nggak tahu apakah itu ada tambahan atau dikurangi ya. Jadi udah nyantol sana nyantol. Pernah ada lihat game ya? Game itu ngomong di kotak sini, bisikin kotak lain, kotak lain. Awalnya A sampai di ujung sana nggak A lagi tapi Z. Nah, karena apa? Informasi itu yang diterima itu tidak utuh, ya. Nah itu. Jadi kita harus di era semua informasi itu bebas, ya. Kita harus bisa memilahnya. Nah ini. Berita yang tidak benar atau berita palsu itu namanya hoax.
Ya, hoax itu saja. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ya, ini karena banyak sekali yang terdapat media sosial ya. Kalian itu butuh eksistensi ya. Kalian butuh diaku pengakuan gitu. Biasanya langsung menyebarkan berita tanpa memfilter. Nah, kita lihat. Hoax itu artinya ini bohong ya, kurang berita palsu, ya. Berita yang tidak benar. Ya. Menurut KBBI itu informasi bohong. Ya. Apakah saya termasuk penyebar berita bohong atau tidak? Nah, kita lihat nanti. Nah, lihat di sini apa saja yang berupa apa saja berita informasi yang tidak benar itu, berita tulisan bisa atau gambar ya, video. Karena sekarang bisa memanipulasi tulisan, menambah atau mengurangi tulisan, ketika sampai itu bisa menjadi yang informasi yang tidak benar ya. Tadinya benar, ketika sudah ke beberapa orang karena ada kepentingan dikurangi atau ditambahkan menjadi tidak benar lagi, tidak original. Kemudian gambar ya. Ya, kemudian misalnya gambarnya sidik. Ketika sampai ke kalian gambarnya kok berambut panjang tapi mukanya sidik. Nanti orang lagi menyaksikan ini sidik ini cowok atau cewek gitu. Nah, karena ada manipulasi yang tidak benar di sini. Nah, kemudian ada video. Nah, video itu ada karena kemajuan teknologi sekarang orang bisa memotong, menambahkan video ya. Jadi bisa menjadi informasi yang tadinya awalnya benar menjadi tidak benar. Jadi menurut kalian apa sih tujuan orang itu menyebarkan berita hoax? Ya, ini salah satunya adalah untuk memecah belah. Ya, kalau kalian misalnya tidak suka sama orang, ya misalnya Nova ini tidak suka sama temennya, kemudian memberikan berita hoax berupa gambar ya, mungkin lagi jalan sama misalnya temennya itu cewek ya, tidak suka sama cewek itu, teman cewekmu itu, terus ketika dia berjalan sama bapaknya difoto, oh ini lagi jalan sama om misalnya, ini kena ini ya misalnya ini karena ingin memecah belah atau menimbulkan keresahan ya lain-lain ya disebarkan gitu. Orang yang mudah terprovokasi ya langsung menyebarkan lagi, oh ini berita bagus ini misalnya kan, karena ingin nyebar. Akhirnya yang penyebar itu menerima dosa jariah ya. Artinya ikut-ikutan dosa. Nah, kemudian ini ada memecah belah, menimbulkan keresahan, memberikan ketakutan, iseng. Ya, iseng ini pekerjaan iseng ini kadang juga ada nggak iseng yang baik ini? Coba si Mardianti, berikan Bapak contoh iseng yang baik. Ya, coba tanya temannya, iseng yang baik seperti apa? Iseng yang baik ya, Pak? Nah, tanya apa? Kalau ini kan iseng yang tidak baik ya. Hoax ini Ya. salah satunya adalah karena pekerjaan iseng. Nah, sekarang pekerjaan iseng yang baik itu apa? Kalau menurut Marsi, Pak. Karena dekat ya ini. Oke. Bisa dengar, Pak? Nah, benar. Gini, Pak. Kamu sekosan ada berapa orang? Ini numpang wifi sih, Pak. Oh, apa-apa. Lanjut ya, Pak. Lanjut. Kalau menurut saya sendiri, iseng yang mendapat yang nggak rugi lah ibaratnya, yang mendapat keuntungan itu kayak iseng ikut-ikut lomba. Ikut-ikut lomba, habis itu tahu-taunya menang gitu aja sih. Oh, gitu. Ini udah pengalaman, Pak. Oke. Coba Ronaldo, ini di bawahnya nggak Ronaldo? Halo Ronaldo. Halo Pak. Ya. Dengar suaranya tadi, pertanyaan dengar ya? Iseng. Ya. Dengar Pak, iseng yang contohnya itu
membuatkan Pak kartun Pak. Jadi di update sosial media, jadi semua orang tertawa dan bahagia untuk konten yang tersedia, Pak. Oke, satu lagi ya. Ini ada Noni Noviana. Oke. Menurut saya Pak, mungkin iseng membagikan postingan hasil karya masakan kita, terus membagikan resepnya. Nah, kita tidak tahu ternyata banyak orang-orang yang mempraktekkan resep dari kita itu dan bermanfaat untuk mereka juga. Oke. Jadi ini tergantung niat. Ya, inna a'malu biniat, kalau tergantung dari niat. Kalau iseng, awalnya iseng ini karena mau merugikan orang, mau berpikir negatif, ya pasti hasilnya kemungkinan akan negatif ya. Kalau iseng, ya ini iseng tapi ingin tujuannya untuk hal-hal yang positif ya. Ya, hasilnya tentunya nanti harapannya akan menjadi hal yang positif. Kalau hoax itu, kalau udah nyebarin berita yang tidak benar, palsu, iseng ya pasti tidak benar, tidak baik ya. Tapi kita lihat implikasi dari pekerjaan iseng ya. Ya, kita lihat bahwa kalau kita itu menyebarkan berita hoax yang tidak benar, ini memiliki konsekuensi hukum. Apa itu konsekuensi hukumnya? Nah, ini kita lihat. Ya, ini contohnya dulu ya untuk elemen kira-kira berita apa yang mengandung hoax nih. Biasanya diawali dengan sebarkan, viralkan ya. Artinya orang tuh termotivasi, oh ini harus disebarkan cepat nih. Padahal itu tidak benar. Ya. Nah, ini kalau kita ada biasanya sebarkan cepat, viralkan cepat. Ini viralkan. Oke. Kalau tidak Anda membantu viralkan, Anda dosa misalnya. Ini biasanya ini mengandung unsur yang tidak benar ya. Berita tidak menunjukkan tempat kejadian waktu. Biasanya orang memberikan informasi suatu berita tapi tidak menyertakan ini kejadiannya di mana, waktunya kapan. Nah, itu biasanya itu beritanya tidak benar. Kemudian di situ mengandung unsur pengeditan gambar ya. Ya kalau kira-kira gambarnya itu udah ada edit kalian kan kalau editingnya bagus ya mungkin kita masih mudah terkecoh ya. Tapi kalau kadang kan ada juga yang kalian kalau lihat dari gambarnya aja sudah nggak meyakinkan. Jadi kalian harus cek sumbernya. Nanti kita akan coba belajar bagaimana mengecek kebenaran sebuah foto. Kemudian ini merupakan opini pribadi. Biasanya kalau berupa opini pribadi seseorang, biasanya kita nggak bisa kebenaran suatu berita itu lemah ya. Ya kalau ini berupa opini pribadi. Kemudian bahasanya berisi provokasi, ya, berisi provokasi. Biasanya elemen-elemen hoax itu seperti ini. Nah, oke selanjutnya. Nah, ini konsekuensi hukumnya ya. Mudah-mudahan kita jauh dari sini. Tapi kalau emang itu berita baik, berita benar dan kita sudah valid datanya ya nggak apa-apa disebarkan, nggak usah takut karena menyuarakan kebenaran itu adalah sesuatu yang baik. Nah, ini Undang-Undang ITE ya, transaksi elektronik ya. Informasi transaksi elektronik, Undang-Undang ITE. Nah, setiap orang yang sengaja bahkan tanpa sengaja ini bisa dikena kita ini karena tanpa sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Ya. Bila kita menyebarkan sebuah berita dan orang itu mendapatkan kerugian akibat berita bohong yang kita berikan, nah ini kena kita pasalnya. Ya. Jadi kalau kita menyampaikan informasi kalau bisa berdasarkan sumber yang terpercaya. Bukan berita bohong tadi. Nah, kemudian apa yang ini ya? Nah, jika melanggar, ini salah satunya sanksinya, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ya, jangan-jangan kita dijauhkan ya. Semoga kita dijauhkan dari hal ini ya. Denda paling banyak 1 miliar. Waduh, kita udah ekonomi susah, denda pula seperti ini ya. Oke. Nah, ini konsekuensi hukumnya. Jadi mudah-mudahan kita bijak dalam menerima sebuah informasi. Oke. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Matanya aja melirik nih, hati-hati ya.
Oke, nah lanjut ya, kita lanjut. Nah, cara agar terhindar dari berita hoax ya, pastikan informasi yang didapat berasal dari sumber yang kredibel, yang terpercaya. Kemudian berbagi informasi orang lain dapat membantu, kita bisa tanya, konfirmasi dengan orang ini ternyata beritanya benar atau tidak. Kemudian update informasinya. Jadi kalian menerima berita, biasanya kalau berita itu lagi masif, di berita lain-lain kan banyak ya muncul. Jadi kita harus cross check. Kemudian setiap kita menerima informasi, kita bersikap netral dulu. Jangan berpihak, walaupun kita sebenarnya kadang untuk netral itu sulit. Kita bersifat netral dulu. Jadi kita lihat-lihat dulu kira-kira ini beritanya benar atau tidak. Kemudian membandingkan informasi yang kita dapat ini dengan sumber yang lain. Kalian kalau dapat berita, ketikkan aja, copy aja beritanya, langsung di misalnya kita buka Google, nanti muncul berita-berita yang berkaitan atau relevan dengan berita itu. Nah, nanti di situ benar apa enggak kita bisa cek di sana. Kemudian ini banyak referensi untuk ini sama untuk membandingkannya. Oke, jadi kita harus cerdas dalam menambah wawasan literasi digital kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah aplikasi. Aplikasi image forensik. Jadi kalau kita terima gambar, dengan aplikasi ini kita bisa detect gambar ini sudah mengalami editing atau belum. Ya. Gambar-gambar ini sudah mengalami manipulasi atau belum. Nanti kalian bisa Bapak. Gini ada kuncinya nih. Ada kata kuncinya. Ini aplikasinya Forensically Beta. Nanti kalian cek. Ini online ya. Online, langsung online. Nah, kemudian ini untuk mengenali bahwa berita itu berita bohong atau tidak ya. Ini dengan bahkan kita nanti bisa melihat metadatanya. Metadatanya itu apa? Setiap gambar itu punya informasi ya. Jadi misalnya nih Bapak ambil foto, metadatanya akan bisa kita lihat itu kapan diambil, ya, kapan diambil, dari perangkat apa dia diambil, dari kamera apa dia diambil. Itu sampai bisa seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Siapa yang pertama kali ini nanti bisa dicek. Makanya itu ada namanya kalau di kepolisian ada cyber forensik ya untuk mengecek ya. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah ini misalnya kita mau membuat sebuah media nanti, kita ingin memasukkan gambar untuk menjadi salah satu bagian dari produk media yang kita akan buat. Kita harus cek dulu apakah gambar itu memiliki hak cipta atau tidak. Caranya adalah kalian itu buka nanti di image.google.com. Nanti akan terbuka seperti ini, lalu masukkan gambarnya di sini. Klik kameranya, lalu upload gambarnya ke sini. Semakin banyak gambar yang muncul yang sama, itu biasanya dia bebas copyright. Tapi kalau gambar itu dimuat cuma 1 atau 2, ya sedikit sekali, itu biasanya mengandung copyright. Jadi kalian harus bisa hati-hati untuk menampilkan gambar yang punya hak cipta. Nanti diklaim kalian. Oh, ini kenapa si Ray ini pakai gambar saya tanpa izin misalnya. Oke. Misalnya Ray mengambil foto produk medianya itu menggunakan nenek misalnya si Mardianti, kan diklaim kena copyright, itu nenek saya, kenapa kamu nggak minta izin memasukkan foto nenek saya dimasukkan di modul kamu misalnya. Nah, kan dikomplain nanti kan seperti itu. Karena jarang-jarang neneknya Mardianti itu masuk diunggah di situ kan, cuma 1 saja nanti di Google itu munculnya. Nah, tapi kalau banyak misalnya kalian dapat gambar, ketika kalian menggunakan gambar, biasanya ngambil dari Google kan ada gambar. Nanti kalian upload lagi, kalau banyak kesamaan itu muncul di internet, biasanya itu sudah terbebas dari copyright. Ya, ini contohnya. Nah, Bapak punya foto Bapak masukkan di Google Image ya, karena ini yang Bapak masukkan, misalnya Bapak ambil dari kamera lalu masukkan ya, karena belum banyak yang tersebar atau apa ya, ini ketika orang mengeceknya ya cuma 1 saja. Ya, ini berarti kalau kalian menggunakan foto ini menjadi bagian dari informasi yang kalian buat, kalian harus izin ke siapa? Izin ke orang ini.
Ini kalau orang misalnya ini contohnya. Jadi kalau misalnya Ronaldo ngupload foto di internet, di sosial media, terus orang lain memasukkan foto Ronaldo, lalu diletakkan di mana, Ronaldo bisa klaim, ya. Kamu melanggar copyright, ya. Seperti itu. Nah, ini kan penemuannya ya, ini penemuannya cuma ini, yang lainnya itu tidak ada gambar yang sama ya, cuma satu. Oke, itu ya. Selanjutnya, nah, mengidentifikasi media ICT untuk pembelajaran. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi mana sih yang cocok yang mau kita buat. Kita harus bisa mengidentifikasi. Berikutnya adalah, ini cara mengidentifikasi ya. Kalau kalian ingin membuat sebuah produk nanti, kita harus punya latar belakang. Tujuannya itu apa, media yang saya mau, produk yang saya buat, karya saya yang buat, itu latar belakangnya apa. Berangkat dari masalahnya apa. Berangkat dari masalah apa. Misalnya kalian ingin membuat sebuah skripsi Anda itu membuat produk ya. Kalau skripsi mengembangkan produk itu metode penelitiannya itu menggunakan R&D, Research and Development. Jadi kalau penelitian Research and Development itu tujuan akhirnya adalah membuat produk. Ya. Nah, dalam membuat produk itu kita harus tahu latar belakang saya mengembangkan produk ini apa. Dan produk yang saya buat ini setelah jadi nanti manfaatnya untuk siapa, sasarannya siapa. Nah, jangan kita buat ada masalah A, lalu kita buat produk tidak memecahkan masalah A itu, tapi beda, tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang kita inginkan di awal. Lalu yang harus disiapkan adalah pendukungnya. Ketika kita masalah sudah ada, kita sudah tentukan sasarannya, ya. Ini ya, coba Pak, ini clear. Ini siapa yang coret-coret dulu? Oke. Nah, kita sumber dayanya adalah kita ini yang perlu disiapkan apa? Misalnya kita menggunakan perangkat komputer, berarti hardware-nya, laptopnya memenuhi nggak kalau kita membuat media, misalnya membuat aplikasi. Jangan-jangan ini harus memiliki syarat rekrutmen hardware-nya yang minimal Core i3, sedangkan kita punya yang Intel Celeron, berarti nanti kan tidak bisa membantu ya, tidak tercapai apa yang kita inginkan. Kemudian apalagi buku referensinya, itu sumber daya itu bisa berupa perangkat, berupa referensi dan lain sebagainya. Sudah cukup enggak? Kemudian saya itu punya pengetahuan yang cukup enggak? Nah itu hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ini titik-titik ini adalah kalian mengidentifikasi apa sih yang harus saya siapkan ketika saya itu mengembangkan sebuah media. Ya. Oke, itu hal yang perlu disiapkan. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan sasaran, ya, sesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Jadi kalau saya ingin membangun sebuah rumah, berarti saya harus menghitung, mengkalkulasikan kelemahan, kelebihan, kira-kira kemungkinan saya bisa atau tidak. Jangan kalian itu nanti yang di luar ini ya, di luar jangkauan Anda. Misalnya saya ingin membuat di skripsi mau membuat alat untuk saya bisa pergi ke bulan, nah, misalnya. Ya itu, ya tujuannya bagus ya, tujuannya bagus. Namun itu apakah bisa dicapai dalam waktu singkat? Apakah dananya cukup untuk melakukan riset seperti itu? Apakah pendukung-pendukungnya cukup? Apakah keilmuan saya cukup? Ya, ini harus diperhitungkan ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini. Setelah kebutuhan tadi, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, langkah berikutnya adalah kita mulai mendesainnya. Kalau mau membuat rumah misalnya, kita tuh atur dari awal. Kamar mandinya posisinya di sini, ruang tamunya di sini. Ini kebutuhannya rumah, misalnya ini lantainya harus lantai 2. Berarti kalau lantai 2 berarti materialnya harus disiapkan seperti apa. Ini harus kita perhitungkan dari awal. Jangan nanti di tengah-tengah jalan kalian menginginkan rumah berlantai 3 tapi konstruksinya itu cuma untuk lantai 1.
Akhirnya apa? Ketika kalian bangun, dananya tidak cukup. Kalaupun dicukup-cukupkan, bisa lantai 3 karena mau menyesuaikan apa namanya budget, ya, mau disesuaikan budget, akhirnya konstruksinya tidak bagus, akhirnya cepat roboh, rusak, ya, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar perhitungkan. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Oke, sebelum kita akan bahas datang, ini dating jadi datang ya. Oke, nanti kita cek ya. Kita bahas. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan ada yang ditanyakan, langsung mic-nya dinyalakan. Yang bertanya dapat pahala. Pak. Ya, Sidik. Yuk. Izin bertanya, Pak. Silakan. Jelas, Pak. Jelas. Apanya yang jelas? Muka Sidik jelas. Suaranya. Oh, suara. Oke. Untuk pertemuan besok ini gimana, Pak? Tekniknya apa yang dibawa? Kalian hanya membawa diri Anda ya. Jadi nggak usah perlu siap-siapin lain-lain. Yang penting bawa pakai masker ya. Karena kita pakai masih protokol COVID. Jadi kalian itu tetap pakai masker ya. Masker, nanti pun tesnya nanti akan dijaga jaraknya. Ya. Jangan nanti karena kamu kangen sama Kurniawan, nanti kamu peluk-pelukan sama Kurniawan pula nanti, ya. Ya, jadi besok harus apa yang disiapkan alat tulis aja, alat tulis sama masker ya. Ini masuk lagi. Oke, gitu aja ya. Nanti ini gini. Jadi gimana? Nggak perlu belajar apa-apa, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Laptop nggak usah, Pak? Nggak, laptop nggak usah. Ya, laptop boleh dibawa, tapi nanti nggak ada hubungannya dengan tesnya. Oh. Oke, tapi kalau nanti kamu habis tes mau ke LPTIC browsing, ya silakan dibawa gitu ya. Besok tuh jadwalnya demo, Pak, jam 1. Demo. Iya, Pak. Mana dong, Pak? Demo apa? Demo RUU, Pak. RUU Omnibus Law. Oh. Omnibus Law, Pak, jam Ya, 1 habis tes itu, ini jangan jadikan alasan ya kalian mau demo padahal kalian mau ke mall ya. Pokoknya besok ikut semua, habis itu kalian demo bareng-bareng ke sana silahkan. Tapi jam 2 ada IPA 3, Pak, kami presentasi. Iya, Pak. Jam 2 itu dari IPA 3, Pak. Iya, karena jam 2 itu sudah selesai, nggak apa-apa. Paling cuma nggak nyampe jam 2 tesnya. Bapak. Ya, kalau tidak baik toleransinya apa, Pak? Kalau mau ke mall alasan demo boleh ya. Tapi harus tes dulu ya. Pak, tesnya tuh tes apa sih, Pak? Tes mental. Oke, jadi gini, tes itu ini untuk masuk dalam nilai kreativitas. Jadi Anda itu nanti sebelum dan sesudah ngambil mata kuliah ini tes psikotes ya. Ini tes psikotes. Jadi kreativitasnya itu meningkat atau tidak. Nah, seperti itu. Ya. Nggak dinilai kan, Pak? Di mata kuliah, Pak? Dinilai sebagai keaktifannya. Ya, jadi kan itu sebagai salah satu apa namanya penilaian khusus ya. Jadi itu nanti akumulasinya ada penilaian materinya, ada penilaian kreativitas. Ini salah satu bentuk penilaian. Oke. Pak. Ya. Pak. Kenapa ya? Untuk yang tidak bisa ikut itu bagaimana, Pak? Ya, tetap harus ikut nanti susulan. Tidak apa? Bisa susulan, Pak. Nah, susulan itu akan sulit. Jadi Bapak enggak, karena Bapak harus mendatangkan orang dari luar untuk mengetesnya ini. Jadi memang ini bukan tes, dari tes psikotes ya, untuk mengetahui kreativitas. Tapi Bapak nggak bisa di kemudian hari harus, misalnya saya mau susulan, nggak bisa, karena Bapak harus mendatangkan orang dari jauh, dari universitas lain. Jadi nggak bisa nanti misalnya, Pak saya mau hari Minggu depan aja, nggak bisa.
Ya. Ini Bapak maafkan yang bisa benar-benar itu yang dari luar Provinsi Bengkulu. Ya, yang dari luar Provinsi Bengkulu itu mungkin, tapi kan kalian itu sebenarnya habis magang kan. Habis magang biasanya kemarin kan datang semua ke sekolah di Bengkulu, masih Bapak asumsinya masih bikin laporan ya. Ke sekolah masih ada di situ ya. Nah, jadi kalau makanya Bapak adakan ini sehingga bisa semuanya bisa ikut besok. Tapi udah pulang kampung, Pak. Ya kalau pulang kampung masih domisili Bengkulu, balik lagi. Ya. Oke, jadi itu sebagai pertimbangan yang kalau di luar provinsi masih Bapak ini kan lah. Tapi kalau masih ini dan ini kalau kalian kan magang itu bentuk penilaian, ini juga salah satu bentuk penilaian. Oke. Nah, Bapak jadi nanti besok tidak ada alasan mau ikut demo. Mau ikut demo masak, Pak? Mau ikut demo cipta kerja, Pak? Padahal nggak mau cuma untuk alasan ikut. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau ikut ya monggo silahkan. Artinya kalau ini sebenarnya Bapak wajibkan ya. Jadi kalau kalian nggak ikut nanti nilainya akan menjadi kosong. Ya, oke. Nah, baik sekarang Bapak akan tunjukkan ya yang pembelajaran untuk pertemuan 3 dan seterusnya. Ini akan Bapak jelaskan di sini. Nah, seperti ini. Ya. Nanti kalian bisa akses yang namanya ini Akademi 1001.com. Ini untuk pembelajaran otonomnya. Nanti kalian klik materi, ya klik materi. Ini ketika Anda sudah login ya, sudah Anda login. Ya, sudah Anda login. Nanti ada namanya mata kuliah media pembelajaran ICT. Ya, di media pembelajaran ICT ini nanti ada topik-topik ya, ada topik-topik. Pak. Halo, ya. Nah. Pak mau nanya, Pak. Iya, Mardianti. Ini Pak mau nanya. Kan kemarin kan udah masuk ke Akademi 1001tutorial.com dan udah buat akun kan, Pak. Nah, itu udah bisa diaktifkan ya, Pak, akunnya? Kemarin kan belum, nanti di pertemuan 3 baru diaktifkan. Kalau kemarin kan baru di 1001 ya, kalau ini di akademinya. Akademi itu khusus misalnya kalian kan Bapak sudah sampaikan ke depan orang itu kan kayak kartu prakerja yang dipunya pemerintah itu kan ketika lulus dia ngikut kartu prakerja dapat subsidi dari pemerintah suruh bikin kursus kan. Tapi di situ kan yang mendapatkan keuntungan itu adalah providernya. Nah, di sini Bapak ingin nanti dengan cara seperti ini melatihkan agar kalian itu nanti menjadi pengisinya. Jadi ketika nanti Anda lulus belum mendapatkan pekerjaan, kalian nanti bisa membuat melalui belajar di sini, belajar dulu, nanti kalian bisa mengisi konten-konten ini. Nah, Sidik punya keahlian di bidang apa? Editing video. Nah, nanti Sidik boleh membuat video, rangkaian video, misalnya di sini Wondershare Filmora misalnya, contoh. Ya, nanti ending akhirnya kalian itu punya produk. Produknya nanti seperti ini. Nah, ini misalnya nanti setelah dibuat video nanti misalnya, ini kan rangkaian ada video. Yang tertarik dengan konten video Sidik, dia harus membayar ke Sidik nanti. Nah, yang mengakses ini adalah seluruh Indonesia. Jadi kita di sini akan belajar bukan sebagai usernya, tapi nanti penyedianya. Jadi nanti walaupun Anda sudah kembali ke daerahnya masing-masing, kalian nanti bisa membuat penyedia seperti ini. Dan ini bisa menjadi salah satu alternatif pekerjaan, tapi tidak pekerjaan yang langsung. Tapi pekerjaan di era digital. Nanti kalau misalnya di Sidik menghargai produk dari skillnya, itu misalnya 100.000. Ketika ada orang mengambil 10 orang, berarti kan dapat sekian. 100 orang, ya sama. Tapi tetap kontennya sama, tapi tinggal penggunanya itu yang semakin banyak, semakin bagus. Itu kan yang dibuat seperti itu sama pemerintah itu. Dan nanti kampus ya, dunia kampus nanti ya. Bapak misalnya ini ada skill academy ya, skill academy. Kampus-kampus nanti ke depan trennya seperti itu. Sekolah-sekolah itu seperti ini nanti. Jadi orang lebih mengambil kursus atau skill sesuai dengan keinginannya. Misalnya sekarang Mardianti, saya ini
nanti mau punya keahlian khusus di bidang ini. Jadi dia akan mengambil kursus-kursus yang berkaitan dengan keilmuannya. Jadi nanti orang nggak perlu kuliah 4 tahun hanya untuk expert. Jadi dia mungkin, oh saya mau ahli di bidang desain atau animasi, ya dia akan mengambil materi-materi animasi yang sesuai dengan keinginannya. Jadi mungkin dia untuk expert cukup setengah tahun ataupun setahun udah bisa ahli ya. Nah ini contohnya, ini yang kartu prakerja. Misalnya, memvisualisasikan data efektif dan profesional. Kursus ini isinya video. Untuk mengambil kurs ini, dia harus membayar seperti ini. Nah, kalian nanti sebagai user, kalau bisa bukan yang mengaksesnya, tapi menyediakan isinya. Nah, ini kita akan belajar mengalami prosesnya itu. Bagaimana cara membuat ini. Nah, ini contohnya, yang asisten-asisten kalian itu awalnya seperti itu, diajarkan dulu cara-caranya. Nah, sekarang mereka sudah bisa membuat isi kontennya. Nah, ini contoh-contohnya asisten-asisten kalian. Nah, salah satu asistennya ini isinya sudah ada ini. Ya, misalnya mau belajar salah satu ini ya. Ini contoh saja, ini visualisasi aja. Dia menghargai 50.000. Ketika orang mau belajar tentang Camtasia menggeluti ini, dia harus ngikutin alur-alur ini. Di sini ada video, ada tes, ada video, ada tes. Artinya kenapa ada tes? Untuk mengetahui bahwa mereka itu benar-benar mengakses videonya atau tidak. Kalau di Skill Academy seperti itu juga, ya. Jadi nanti kemudian di ke depan itu eranya adalah Cyber University. Jadi pandemi ini akan membuat keadaan yang daring-daring ini menjadi sesuatu yang normal. Ya. Sesuatu yang normal. Jadi orang nanti mau ke kuliah itu nggak perlu langsung datang ngekos di daerah kampus, itu nggak perlu. Jadi dia bisa dari jarak jauh. Dengan sistem yang MOOC ini ya, sistem MOOC ini salah satu. Nah, kalau dunia seperti apa? Kita lihat trennya ini ya, Udemy. Jadi Udemy ini udah bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di dunia. Ini yang versi ini contohnya nih. Dia mau ahli di bidang apa? Ini ada kursus-kursusnya. Ya. Dan isi kursusnya itu kalau kita klik ini memulai pemrograman bahasa C ini contoh. Kita klik harganya 1.800.000. Semakin mahal kontennya karena semakin ke tingkat kesulitan dan kebutuhan orang tuh butuh skill ini, makanya dia lebih mahal. Di sini ada beberapa section ya, ada section ini ada waktu-waktunya ya. Kemudian, nah setelah orang itu selesai tahapan-tahapan ini langkah-langkahnya, otomatis dia akan keluar sertifikat. Otomatis sertifikat itu sebagai bukti bahwa dia itu sudah melampaui ini. Ya. Jadi nanti kalau ini Anda itu nanti berhasil ini, kalau ini nanti kalian jadi setelah lulus ya sebagai mahasiswa IPA, kalian nanti bisa bikin kampus sendiri, bikin sekolah sendiri, merekrut teman-teman yang bisa mengisi konten-kontennya. Ketika dia mengambil kurs, dia ada harganya di sini. Nah, ini pengelolaan nanti seperti itu. Jadi, atau orang mau kurs atau mau belajar atau mau buat kursus, kita buatkan ruangannya. Ya, ini adalah kita mensimulasikan ini sebagai salah satu alternatif dan ini ke depan akan menjadi salah satu trennya. Mengapa pemerintah sekarang buat Skill Academy ini? Karena dengan sistem ini satu orang guru itu bisa mengajar ribuan bahkan puluhan ribu orang. Ya. Karena dia sudah isi kontennya. Nanti yang mengakses mau berapa orang ya terserah karena kontennya sama kan. Tanpa harus kita bertemu satu orang di kelas. Kalau kita ketemu di kelas kan maksimal misalnya 30 orang di kelas. Ya kita maksimal itu. Kita harus datang secara fisik di situ. Tapi dengan seperti ini kita bisa menyiapkan bahannya, tapi yang mengaksesnya bisa dari mana saja, dan kita juga mendapatkan income dari apa yang kita buat nantinya. Nah, nanti kalau kalian nanti sudah bisa, kalian mau melamar pekerjaan di Skill Academy atau Ruang Guru, itu akan menjadi lebih mudah. Karena kalian sudah mempunyai konten pembelajaran atau konten yang isinya skill dan lain sebagainya. Karena nanti pekerjaannya itu ke depan itu lebih ke arah digital. Ya. Karena digital, orang itu nggak harus bekerja ke kantor, berangkat ke kantor, itu enggak. Jadi cukup misalnya sidik mau di rumah pun itu bisa mendatangkan
pekerjaan atau mendapatkan income dari kemampuan yang dimiliki. Oke ya, ini contohnya. Jadi nanti kalian daftar di sini, ini free ya, ini free. Ini sebenarnya ini simulasi ini sebenarnya free semua. Tapi nanti harapannya nanti setelah kita belajar dari sini, kalian akan membuat sebuah produk. Kalau kita kuliahnya satu semester, nanti kita itu paling cuma sebulan ya, maksimal sebulan belajar dari sini sebulan maksimal. Sebulannya lagi, misalnya kita nih Oktober ya, Oktober November itu udah akhir Oktober sudah selesai. November kita fokus ke produk. Ya, kita bikin sebuah produk. Tahun depan Bapak inginkan di antara kalian nanti menjadi pengajar di sini. Pengajar-pengajar di sini. Nanti adik-adik tingkatnya ya kalian menjadi asisten-asistennya. Target lebih luasnya Bapak adalah kalian itu punya konten. Ya, kalau ini nanti sudah konten, kalian gabung di sini ataupun bisa menciptakan seperti ini. Jadi nanti kalian punya produk, oh saya misalnya punya skill memasak, jadi kalian membuat video pembelajaran memasak dari awal sampai akhir. Kalian jual kursnya. Jadi yang kalian jual nanti adalah keilmuan, jasa, skill yang kalian jual ke arahnya seperti itu, bukan tenaga. Bukan lebih ke arah tenaga, tapi kalian skill yang kalian jual. Orang mau tahu tentang skill Anda, nah ini kursnya. Silahkan beli di sini. Ketika mereka sudah beli, mereka baru bisa mengakses videonya, misalnya seperti itu. Ya, ini harapan ke depan. Jadi ini bisa jadi sebagai bentuk salah satu belajar yang free pertama. Kemudian setelah kalian sudah bisa belajar, mengikutinya, nanti kalian bisa membuat konten, dan konten itu nanti kalian nanti bisa jual kursnya sebagai salah satu income generating. Nah, coba kita lihat, misal si Rio nih ya, dia punya pengetahuan tentang analisis saham untuk investasi. Ini contohnya, dia jual kurs di Skill Academy. Tapi yang mau tahu bagaimana triknya, ya kan tidak semua orang tahu. Dia harus mengambil kurs senilai 150.000. Kalau satu orang yang mengambil, dia dapat poinnya, misalnya dia bagi hasil dengan sistem Skill Academy-nya, dia dapat 100.000 per orang untuk yang mengambil kurs ini. Kontennya sama. Tapi kalau ada 100 orang, 1.000 orang, apa yang dia dapat? Ya dikali saja. Tapi kontennya berubah nggak? Enggak. Ya kan? Kontennya itu saja. Cuma semakin banyak orang yang tertarik dengan kontennya, semakin banyak yang dia dapat. Apakah dia itu harus bertemu dengan pengguna-penggunanya ini? Tidak. Ya, pengguna-penggunanya dia tidak. Ya, jadi kalian nanti bisa coba dulu, yang kalian misalnya di Skill Academy ini ada yang free ya. Di Skill Academy yang di kategorinya ini ada yang mau bagian belajar web apa-apa ini IT dan lain sebagainya, ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kalian mau tahu, ini cari aja yang kategori free ya. Di sini ada free course. Oke. Kita lihat di sini free course-nya ada nggak? Ya, kalau free course misalnya ini pengenalan ya, ini pengenalan misalnya di sini ada pengenalan Java programming. Kita ambil misalnya karena gratis, nanti enroll, karena free dia langsung bisa enroll. Kontennya apa? Kita bisa lihat isinya apa aja sih? Oh ini, ya, ini. Nah, dia enroll. Misalnya ketika dia enroll, dia harus daftar dulu, ya, daftar dulu. Ini contohnya. Ini login ya, bukan ini ya. Ini kita login dulu, bukan sign up, ini login. Oke. Oke, login. Misalnya benar, kalau udah pernah login dia bisa masuk. Ya. Kalau salah berarti kita gunakan yang kita sudah daftarkan. Nanti dia semua akses materinya, karena dia free, dia langsung bisa masuk. Ya, dia bisa ter-enroll. Ya, ter-enroll. Ini contohnya isinya. Ya. Hello, welcome to an introduction to Java programming. I'm Rishi Desai, your course developer and instructor.
In this course, you will learn all the most important Java programming constructs. Oke, karena ini penyedianya dari luar, berarti bahasa pengantarnya dari luar. Tapi ada juga yang dari Indonesia, karena ini penyedianya itu dari seluruh dunia, ya, dari orang-orang luar. Nah, oke ya, jadi itu besok jadi kita tes jam 1, kurang lebih paling setengah jam sebentar, ya. Kemudian habis itu kita akan mengakses, ya, setelah Anda daftar, nanti kalian daftar ini, nanti kalian mengikuti materi-materi yang ada di sini, ya, materi-materi yang ada di sini. Di endingnya, setelah kalian selesai, kalian langsung dapat sertifikat. Nah, sertifikat itulah yang akan jadi bukti bahwa kalian itu sudah menyelesaikan ini. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. itu mau nanya lokasi tempat tesnya di mana ya, Pak? Di GB3. Di aula ya, di aula yang besar. Berapa, Pak? Kenapa? Jamnya jam berapa, Pak? Jam 1. Jam 1 Ya, siang. makasih, Pak. Ya, nggak ramai. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Siapa? Pak. Pak siapa ya? Ayo. Cukup, Pak. Oh, cukup. Lemes ya, udah ada mau sore, lemes ya. Oke. Oke, jadi gini, yaitu yang otonom ya. Jadi yang tadi otonom itu, tapi nanti di sini Bapak akan di apa namanya? Di e-learning-nya nanti tetap kita harus ada absensi ya, karena ini karena kita harus mereport ke bagian unitnya. Ya. Jadi ke depan itu kenapa Bapak sediakan itu, karena nanti ke depan trennya akan seperti itu dan kalian bisa buat seperti itu. Nanti kalau kalian itu tidak mengajar, tidak bekerja menjadi guru ataupun honor tempat lain, kalian bisa gunakan ini sebagai alternatif. Ya, jadi nggak usah khawatir, oh saya belum nggak dapat pekerjaan. Nah, kalian bisa buat kurs, kalian jual kursnya. Bagaimana membuat kursnya? Nah, itu proses belajarnya nanti yang kita pelajari. Ini kita contoh nih yang Mega ya, Mega Juta nggak ada ya. Tidak masuk. Ini Enggi ini tidak masuk. Oke, sip. Jos juga tidak masuk. Ini kelas B ya. Oke, kita lihat yang A. Dinia, Sevia tidak masuk. Dinia ada nggak Dinia? Dinia ada? Dinia, Sevia ada? Dina, Pak. Dina, Pak. Ada? Bukan, Pak. Oke, berarti emang nggak masuk ya. Reti? Hadir, Pak. Ada? Ada, Pak. Belum absen, Pak. Oke. Pak. Ya. Saya tadi mau akses website e-learning, tapi gagal terus, Pak. Jadi nggak bisa ngabsen tadi. Apa gagal terus? Dicoba lagi dong. Udah, Pak. Malah sinyalnya lagi bagus. Sinyalnya lancar, tapi nggak bisa. Kelas B ya? Iya, Pak. Anggi, Pak. Oke. Ya, kalau di Zoom ada ya Bapak maafkan lah. Si Anggi ya. Iya, Pak. Oke, Mega ada? Mega tadi ikut Zoom, Pak. Terus dia keluar karena baterainya tinggal 1. Nah, terus? Mungkin dia belum absen di e-learning. Ya, Bapak telatkan aja lah. Josafat ada? Nggak ada ya, tadi nggak ada mukanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nah, ini Bapak jelaskan sedikit. Tadi kan yang otonom tadi, kalau otonom tadi sudah berhasil, kita sebenarnya nggak perlu pakai e-learning ini. Ya. Nah, ini sudah nanti pengajarnya itu tinggal dari awal sampai akhir selesai. Bukti kalian itu sudah melalui itu ya dari sertifikat itu, otomatis sertifikat itu. Karena sertifikat itu keluar ketika Anda itu sudah mencapai finish. Ya.
Nah ini, cuma karena ini untuk melakukan administrasinya tetap harus dilakukan. Jadi untuk konten materinya itu ada di akademi. Kalau ini untuk absen tetap di sini absen ya, absen karena kita harus di data di perkuliahan. Nah nanti di pertemuan 3 nanti ada pretest ya. Ini contohnya nih ada pretest. Kalian ikut akses kontennya. Ya, akses kontennya, setelah akses kontennya selesai, kerjakan post-testnya. Kemudian pertemuan 4 ya. Nanti Bapak jadwalkan ya, ini jadwalkan. Ini karena tidak terlalu lama ya, karena tadi contohnya dari video-video itu kan satu video paling cuma 1 menit, 2 menit gitu. Ini bisa cepat dilakukan. Jadi ada pretest, ada post-test, ada pretest, ada post-test sampai selesai. Jadi pretest, ada test video, post-test seperti itu. Nanti kita nggak ada UAS ya, nanti nggak ada UAS. Ya. Penilaian akhir adalah nanti produk ya dan sertifikat tadi. Ya penilaiannya produk yang dihasilkan ya UAS. Target materi ini kita usahakan cuma Oktober ini selesai ya, Oktober ini selesai. November itu untuk menyelesaikan produk. Desember bisa kalian untuk lebih maksimalkan ke hal-hal yang lain. Oke. Jadi kita untuk bisa itu kenapa ini dipercepat? Karena kalian sebenarnya untuk bisa itu nggak harus nunggu 1 semester kan. Waktunya itu kan bisa kalian sebenarnya yang tadinya harus minggu besok sebenarnya yang kita bisa kerjakan di waktu yang kita bisa. Itu bisa lebih cepat kalian sebenarnya. Jadi kalau kita kuliah itu dengan cara yang tadi sebenarnya itu nggak perlu 4 tahun ya. Oke, ada pertanyaan? Sementara oke ya, nanti kita untuk hal berikutnya nanti bisa konsultasi sama asistennya. Besok kita jumpa di video 3. Oke. Cukup ya? Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. mungkin itu saja. Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan besok bisa semua. Bapak akhiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.